di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yang tidak ada Dia jadikan ada. Amin. Karena Dia penembus kita, Dia penolong kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya sudah hapus dosa. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat pagi. Biarlah menang atasmu yang menembusku. Dia hiduplah yang menembusku. Dia hiduplah dia menembusku. Dia menembusku. Dia hiduplah dia menembusku. Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku angkat panggiku. Dia tak menang atasmu. Dia penembusku. Dia hiduplah. Dia penembusku. Dia hiduplah. Dia penembusku.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan telah selamatkan kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian
Segala pujian dan syukur hanya bagimu Bapa yang baik. Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan siang hari ini Tuhan, kami boleh terus ada di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau curahkan buat kami semua Tuhan. Biarkan siang hari ini kami mau naikkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman-Mu siang hari ini. Mari Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Rendahkan kami semua lebih dari semula Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Mari berbicaralah untuk kami semua Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Bila masih ada kuasa yang ingin coba mengganggu kami, yang membuat kami tidak konsentrasi, membuat kami tidak fokus Tuhan, membuat kami tidak mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami hancurkan, patahkan kuasa-Mu iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan siang hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bacaklah hati kami bila masih ada sesuatu yang tidak berkenan Bapa, agar kami boleh menerima benih-benih firman-Mu dengan hati yang sudah dikemburkan oleh Engkau Tuhan. Mari Bapa, urapi Bapa Gembala, pakai dia Tuhan terus lebih lagi dan lebih lagi Bapa, agar banyak rema-rema yang baru yang kami boleh terima pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Karena kami mau kembalikan segala pujian dan hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu Yesus Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semua. Shalom. Tuhan ya, kembali pada saat ini kita bersyukur masih Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan lewat pujian. Dan kesempatan termahal lainnya adalah masih diberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya manfaatkan dan nilailah setiap fellowship yang kita lakukan adalah event yang terpenting dalam hidup. Karena Alkitab sendiri yang bilang, akan datang waktunya. Kita cari firman. Gak bakal ngedapetinnya. Atau kalaupun menemukannya, bukan firman Tuhan. Tapi apa yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Itu sebabnya kita mau memanfaatkan fellowship kita. Menghargai dan serius untuk mengerjakannya. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 71 adalah ayat bacaan sekaligus ayat untuk tema kita pada siang hari ini. Baik, karena cuma satu ayat dengan serentak pada hitungan ketiga, saya rindu kita semua membacanya. Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Bahwa aku tidak baik bagiku, belajar ketetapan-Mu. Amin. Ya, bahwa aku tertindas, kata Daud, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Amin. Ya, tema firman Tuhan siang ini saya beri judul, semua mah tergantung bagaimana kitanya. Amin. Halo? Coba lagi. Amin. Bilang ini, semua mah tergantung gimana kitanya. Amin. Ya, udah saudara bilang nggak sama yang ada di kiri kanan saudara? Semua mah tergantung gimana kitanya. Amin. 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 Saudara tidak bisa dipungkiri. Kalau makin ke sini, tambah sering kita melihat banyak anak Tuhan undur kerohaniannya. Tadinya rajin berdoa, sekarang enggak lagi. Awalnya aktif melayanin, sekarang vakum. Sebelumnya berkobar-kobar cinta Tuhan. Ini fakta, saudara. Namun hari ini apinya padam. Waktu ditelusurin,
saya menemukan paling tidak 3 alasan yang paling sering kita dengar kenapa orang-orang demikian undur. Yang pertama, mereka undur karena kecewa sama keadaan. Mudah-mudahan itu bukan saudara dan saya. Amen. Mereka kecewa sama keadaan karena sudah berjuang dengan begitu rupa, tapi usaha tetap gagal, padahal katanya ngejalaninnya disertai dengan doa-doa. Ada lagi yang undur karena merasa percuma buat Tuhan. Tidak putus berdoa, namun sakit yang derita nggak juga kunjung sembuh. Dan yang alasan ketiga, kecewa sama orang. Entah itu teman sepelayanan atau sama pemimpin rohani, di mana mungkin mereka merasa kurang diperhatikan atau sakit hati oleh perlakuan. Ketiga alasan ini sekarang paling umum sekali. Dan saya yakin ada beberapa di antara kita pasti mendengar dan menyaksikannya. Saya berharap saudara dan saya tidak mengalami hal yang demikian. Amen. Amin. Amen. Saya berharap kita tidak mengalami yang demikian. Biarlah kalau kita kemudian tidak dapat beribadah lagi sama-sama seperti ini, itu terjadinya bukan karena kita undur sebab kecewa, tapi kita nggak bisa ibadah lagi karena sudah dipanggil Tuhan, bukan karena mundur. Amen. Halo. Amen. Amin. Amen. Mari kita bikin komitmen bahwa saya nggak ingin alasan apapun membuat saya tidak lagi bisa beribadah sama-sama, menjadikan saya berhenti dalam melayani, menjadikan saya vakum di dalam doa-doa. Nggak mau. Kalaupun harus hal itu terjadi, biarlah sebabnya karena waktu saya telah berakhir dipanggil oleh Tuhan. Sebab sampai kita tidak lagi bisa bersama ibadah, kita tidak lagi melayani, tidak lagi punya api yang padam, kita undur karena itu. Dengar baik-baik, ruginya terlalu besar. Ibrani 10 ayat 38 bilang apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, perhatikan, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amen. Halo? Amen. Sia-sia banget puluhan tahun kita menjaga kesetiaan. Percuma banget. Kita udah berjeripaya berjuang ikut Tuhan kalau ujungnya kemudian tidak Itu sebabnya yuk. Kenapa tadi? Mungkin kedengarannya bagi saudara, sadis juga. Bukan sadis, tapi biarlah itu jadi moto kita. Tuhan, kalau aku nggak bisa ibadah lagi, biarlah penyebabnya karena aku dipanggil Tuhan. Amen. Tuhan, kalau aku nggak melayani, biarlah itu karena waktuku telah tiba. Bukan karena undur. Sebab apa? Undur bisa bikin. Halo. Lag, Pak. Udah enggak? Ya. Ada suaranya, Pak. Saya jelas kan? Suaranya hilang. Berapa jelas? Sudah suaranya sudah kedengaran. Tes, coba. Udah, Pak. Udah. Udah. Memang bukan hal menyenangkan kalau kita menghadapi kenyataan. Sudah berupaya dengan sungguh, disertai juga doa, tapi perjuangan nggak terjadi hasilnya. Juga saya bisa ngerti
bahwa nggak bisa dipungkirin, hati bakal terpicu marah. Karena kita sudah panjatkan doa-doa, namun tetap aja sakit. Nggak diubah, nggak sembuh-sembuh. Dan memang sulit untuk tidak kecewa. Kalau sampai rekan sepelayanan, atau kemudian pemimpin rohani kita memperlakukan kita tidak sebagaimana mestinya menurut kita. Saya ngerti itu. Memang berat ngalamin kenyataan-kenyataan demikian. Tapi hari ini saya mau bilang, sebenarnya itu mah tergantung kitanya. Amin. Halo? Amin. Kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, mulai dari perjuangan yang tidak berhasil padahal disertai doa. Lalu sakit yang nggak disembuhkan, padahal berpuasa dan terus hidup secara rohani. Nggak terima perlakuan yang baik dari rekan sepelayanan ataupun pemimpin rohani. Itu hal berat memang. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, semua kembali tergantung kitanya. Amin. Amin. Saya Amin. berkata sama saudara nih, seberat apapun sesuatu menimpa, bila kita paham apa maksud Tuhan di balik semua itu, kita pasti akan dibuat lebih mudah dalam menghadapinya. Amin. 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 Daud bilang apa ayat tadi? Bahwa aku tertindas itu baik. Halo? Amin. Daud berkata bahwa itu tertindas itu baik. Bukankah statement ini menunjukkan bahwa bagi Daud segala kesusahan bukanlah sesuatu yang perlu disikapi dengan negatif. Amin. Halo? Amin. Apapun kesusahan, apapun penderitaan, apapun yang tidak enak itu, nggak harus disikapi secara negatif. Bagi Daud bisa saja masalah terjadi akibat dari kesalahan diri sendiri. Amin. Sehingga ketika terjadi hal buruk, temukanlah letak kesalahan, lalu perbaiki dengan cara yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Makanya dia bilang apa tadi? Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang hari ini membuat tidak senang hidupnya. Ya, tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, mari menyikapinya itu tergantung kita. Kalau kita bisa menyikapi dengan cara seperti yang Daud lakukan, dengar baik-baik, sesakit apapun hal yang datang menimpamu, kita tidak akan lemah apalagi undur. Amin. Amin. Karena bisa saja itu terjadi karena ada hal yang memang harus diperbaikin. Lalu kita mulai benahi dengan cara-cara, dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan terapkan. Supaya keadaan yang tadinya tidak menyenangkan hati justru berbalik menjadi sesuatu yang bagus untuk saudara dan saya. Amin. 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 Itu sebabnya tema khotbah pada siang hari berbicara tentang itu mah tergantung kitanya. Amin. Ingat gak waktu Daud mau bawa tabut Tuhan kembali ke tempatnya? Ingat kita itu? Halo? Ingat. Karena kemudian Alkitab mengatakan di tengah jalan, hal buruk terjadi. Salah satu dari pembawa tabut tersebut yang bernama Uza tergelincir. Lalu kemudian apa? Mati. Saudara, Daud ini bukan orang di luar Tuhan. Daud ini bahkan orang yang intim sama Tuhan. Tapi suatu kali dengar baik-baik, dia sedang mengerjakan sesuatu dengan menyertai juga hal rohani. Tabut mau coba dibawa kembali untuk pulang ke Yerusalem. Tapi terjadi goncangan. Terjadi kendala besar. Satu orang anak buahnya itu tergelincir dan mati. Nah, sayangnya banyak orang ketika mengalami seperti ini, kemudian reaksinya buruk. Ketika usaha dia mulai jalanin, lalu doa-doa menyertai, tiba-tiba dalam perjalanan kendala besar menghambat sehingga omset yang diharapkan, untung yang ditarget buyar semuanya. Buyar. Tidak sedikit orang ketika menghadapi kenyataan seperti ini mulai apa? Gerutu. Mulai gerutu.
Bahkan semua semangat iman surut, saudara. Surut semuanya. Hari ini saya mau bilang, jangan. Amin. Amin. Jangan lakukan kayak begitu. Sebab ketika kita mulai menggerutu, kita mulai tidak lagi berkobar-kobar secara rohani. Malah dengar baik-baik. Keadaan tambah runyam. Halo? Amin. Marah. Dia kecewa. Sehingga kemudian Alkitab mencatat apa? Dia berhenti. Nggak melanjutkan membawa tabut itu ke tempatnya. Kan ini yang banyak terjadi pada orang-orang percaya sekarang ini. Ketika usahanya tidak mencapai target yang diinginkan. Ketika sakitnya udah didoain juga tidak disembuh-sembuhkan. Ketika dia diperlakukan kurang gitu menyenangkan oleh teman sepelayanan atau oleh pemimpin rohaninya. Lalu stop, berhenti dari perjalanan yang sudah dimulainya bersama dengan Tuhan. Akibatnya apa? Daud dibikin sama Tuhan ngalamin hati yang lebih sakit lagi. Sebab apa? Dia justru lihat pihak lain, yaitu Obed, tempat di mana tabut itu stop dan ditaruh, malah diberkatin. Dianya nggak ngalamin apa-apa. Saya berharap kita tidak demikian. Amin. 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 Jangan demikian, tapi kan sakit, Pak. Tetap jangan demikian, tapi kan sebel, Pak. Dengar baik-baik, semua hal yang menyebalkan, menyakitkan, itu mah tergantung bagaimana kitanya. Amin. Saudara tahu, setelah Daud ngalamin hal itu, dia kemudian dan akhirnya dia memperbaiki cara. Dia berhenti dari arahnya. Dia berpikir untuk kembali mengangkut itu dengan cara yang benar. Kalau kemarin dia angkut memakai pedang, sekarang dia angkut sendiri pundaknya. Dia perbaikin, ada yang benahin. Demikian juga yang harus kita perbuat. Amin. Kalau kita melihat penderitaan sebagai sebuah koreksi yang harus dilakukan, maka kita nggak akan undur. Kita melihat kegagalan, cara untuk menemukan hal yang perlu diperbaikin, maka kita akan berhenti di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu saya bilang sama Bapak dan Ibu, semua mah tergantung kitanya. Amin. Haleluya. Nggak bisa kita salahin keadaan. Nggak bisa kita salahin teman bisnis yang telah menipu sehingga kita bangkrut. Nggak bisa. Semua hal buruk itu tergantung kita. Kalau kitanya nggak bisa memahami apa yang jadi maksud Tuhan di balik peristiwa nggak enak itu, pasti lemah lalu undur. Tapi kalau kita melihat itu adalah cara bisa menemukan hal-hal yang perlu diperbaikin, maka kita tetap semangat dan ujungnya berhasil. Amin. Halo. Amin. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dia turut bekerja. Ketika Daud kemudian memperbaiki apa yang harus dibenahi dengan cara-cara dan ketetapan Tuhan. Hasilnya apa? Tabut tiba kemudian di Yerusalem. Dan di situ berkat melimpah ruah dialaminya. Itu buat saudara dan saya. Amin. 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 Jadi jalan keluar dari sebuah kenyataan yang gagal atau pahit, bukan undur, tapi temukan cara untuk bisa memperbaiki dengan cara Tuhan. Jadi semua tergantung kitanya. Amin. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Tapi ini udah doa terus Pak. Sakit tetap nggak sembuh-sembuh. Dan toh banyak orang juga bilang, ini mah menyakitkan. Saya bilang begini, dengar baik-baik. Kalaupun saudara udah berdoa, sudah berpuasa, sudah lakukan tindakan, ikhtiar ini itu, tapi tetap keadaan sama, sakit nggak pulih, dengar baik-baik, hadapi itu. Semua tergantung bagaimana kitanya. Saudara tahu Rasul Paulus, ini bukan sembarang hamba. Dia adalah rasul yang dahsyat. Ingat ceritanya? Dia rasul yang spesial bagi Tuhan.
Dia adalah sosok yang ketika dimasukkan ke dalam penjara, dia bukan lemah. Dia tidak kendor. Dia tidak surut iman. Halo. Amin. Amin. Malah justru di penjara dia bikin surat-surat yang isinya adalah kekuatan iman bagi orang-orang percaya di luar sana. Amin. Amin. Penjara adalah tempat yang tidak enak. Di penjara kita makan ditentukan pihak lain. Halo. Amin. Kita hidup dalam segala keterbatasan yang sangat minimum. Yang sangat minimum. Tapi apapun keadaan itu, dengar, semua tergantung bagaimana kitanya. Ketika Rasul Paulus memandang itu sebagai cara Tuhan untuk mendandaninya agar lebih cemerlang lagi, maka dia tidak mundur. Dia justru tetap maju. Bahkan dia bisa bikin surat-surat yang menguatkan orang percaya lainnya. Inilah yang seharusnya terjadi pada saudara dan saya. Kalau kita berhenti, kalau kita nggak lagi bisa ibadah, biarlah bukan karena undur, tapi karena waktu Tuhan telah tiba buat kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini Rasul yang hebat. Tidak lemah ketika keadaan menghantam dia. Dan suatu kali Alkitab bercatat, dia mengalami sakit di matanya. Halo. Ingat nggak? Ingat nggak dia ngalamin sakit di matanya? Halo. Ya. Tolong buka ayat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Supaya hari ini kita tahu bagaimana bereaksi atas penyakit yang tidak atau belum Tuhan sembuh-sembuhkan. Perhatikan ayatnya bilang apa. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Saudara lihat, dia memandang sakit yang ada dalam tubuhnya. Itu adalah cara positif Tuhan supaya dia jadi orang tetap rendah hati. Amin. Sedikit yang bilang amin. Amin. Ada banyak orang nggak kuat, ada banyak orang lemah, ada banyak orang akhirnya undur dan kemudian ragu akan Tuhan. Sebab apa? Sudah berdoa nggak sembuh, sudah berpuasa nggak pulih, tetap aja dalam sakitnya. Akhirnya apa? Imannya lemah dan undur. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa Paulus nggak undur? Karena dia bisa memahami apa yang terjadi dengan cara yang positif. Amin. Halo. Amin. Saya belum dengar suara amin semuanya. Amin. Dia memahami dengan cara yang benar. Dia bilang apa? Oh ini, aku dikasih suatu duri dalam daging. Saudara pernah makan duri keselak di tenggorokan nggak? Pak Titi pernah nggak? Pak Titi? Udah kita coba minum air berkali-kali sampai kembung tuh duri tetap ada di leher. Enak nggak? Gimana Jordan? Enak nggak? Enak Om. Enak, sakit. Nah ini yang dialami Rasul Paulus seperti duri di dalam daging. Dan dia minta disembuhkan. Tapi Tuhan nggak izinin dia sembuh. Orang lain lemah, orang lain mulai undur. Tapi dia enggak. Kok bisa dia enggak? Karena dia bilang ini. Oh ini diizinin supaya aku jangan meninggikan diri. Bilang amin. Amin. Hanya di balik satu penyakit yang tidak Tuhan sembuhkan. Di balik penyakit yang tetap ada dalam tubuh kita. Ada maksud Tuhan yang mulia. Amin. Amin. Jangan lemah. Jangan pernah bilang, tapi kan Bapak nggak ngalami seperti yang saya alamin. Kalau Bapak seperti saya, pasti sama surut imannya dengan saya. Jangan. Semua hal yang menyakitkan, itu mah tergantung gimana kitanya. Amin. Ayat 8 tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia udah minta. Dia bukan nggak berdoa. Dia berdoa. Doanya seorang rasul yang dahsyat, itu pasti jitu. Betul nggak? Tapi sejitu apapun, Tuhan nggak kabulin. Bisa kecewa? Bisa. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia memandang itu dengan cara yang benar. Jadi Amin. semua yang nyakitin diri saudara, keadaan-keadaan yang bikin kau kecewa, dengar, itu responnya tergantung gimana kitanya. Amin. Amin.
Bahwa aku tertindas, kata Daud. Bahwa aku tertindas. Itu baik bagiku. Itu dah. Amin, saudara. Amin. Jadi tidak ada alasan. Kalaupun usaha belum berjalan seperti yang kita kehendaki. Walaupun sekarang sakit belum juga sembuh. Dengar baik-baik. Hasil akhir dalam menghadapi itu tergantung bagaimana kitanya. Amen. Jangan berkata, tapi kalau mereka seperti itu, bagaimana saya nggak kecewa, Pak? Masa ada anak-anak Tuhan, katanya rekan sepelayanan, tapi bersikap seperti demikian. Ini juga adalah jawaban yang paling umum sekali. Paling banyak. Saya pernah ketemu orang yang begitu aktif luar biasa. Dulunya bahkan hamba Tuhan, tetapi sekarang enggak lagi. Ketika saya coba dekat dan dengar jawabannya, mereka selalu bilang, orang Kristen mengecewakan. Saudara dengar baik-baik. Kalau engkau bertemu dengan ada orang Kristen yang mengecewakan, bukan alasan kemudian engkau ikut ngaco mengecewakan Tuhan juga. Amin. Amin. Jangan pernah bilang begitu. Maju aja. Mau orang Kristen mengecewakan, pelayan Tuhan mengecewakan, maju aja terus. Maju. Jangan mundur. Semua tergantung kitanya kok. Bukan orang-orangnya. Ada orang gini, saya mundur karena dia. Tidak ada gitu. Semua itu tergantung kitanya. Kalau kitanya kuat, kita bisa ngerti cara Tuhan bekerja, kita nggak akan undur. Walaupun semua pelayan Tuhan itu mengecewakan. Amin. Matius 15 ayat 23. Tolong dimunculin. Ini cerita tentang orang apa? Hah? Tentang orang yang minta apa coba? Minta pertolongan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Ketika dia menghampiri Tuhan, Alkitab bilang apa ayat 23? Coba Jordan yang baca. Matius 15 ayat 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali nggak menjawab. Jengkel nggak, saudara? Ya. Jengkel nggak? Ngecewain nggak? Ya. Ngecewain nggak? Ya. Cukup nggak alasan buat mundur? Ya. Cukup. Yesus udah tahu saya perlu pertolongan. Malah dikatakan apa? Tidak jawab. Lalu yang kemudian Alkitab bilang apa? Lalu murid-muridnya datang Ada dan meminta murid-muridnya kepadanya. Tapi bukan buat nolong. Tidak juga untuk menguatkan. Justru murid-murid yang adalah pelayan Tuhan di sana ngapain, Jordan? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini keteladanan bukan? Halo? Ini patut dicontoh nggak? Enggak. Ini mah kelakuan jeblok. Kok pelayan Tuhan kayak begitu? Katanya aktif, tapi kok bertindaknya justru jadi batu sandungan. Betul nggak? Sehingga kemudian banyak orang lemah, nggak mau lagi melayani Tuhan, bahkan nggak mau ikut ibadah. Ketawa saya justru. Ayat 24-nya, tolong dimunculin. Belajar dari orang ini. Ayat 24. Ya, yang kalau sudah menemukan ayat 24-nya bisa tolong baca duluan. Matius 15, ayat 24-nya. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gak ada yang enak. Pelayannya begitu, gurunya begitu. Betul? Tapi ayat 25-nya, nih dengerin baik-baik. Ayat 25-nya berkata, jawab Yesus. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia undur nggak? Dia berhenti nggak? Enggak. Tidak. Amin. 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 Jadi dengar baik-baik. Jangan salahkan
pihak lain yang telah mengecewakan. Seburuk apapun perlakuan yang orang pernah tunjukkan buat dirimu, itu tidak berarti apa-apa, semua tergantung bagaimana kitanya. Amin. 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 Kalau kita menganggap itu adalah hal di mana Tuhan sedang proses kita, apakah bisa tetap kuat dan teguh, maka kita akan menghadapi itu, bahkan terus maju di dalam Tuhan. Amin. Halo, Amin. Amin. semua hal yang buruk, entah keadaan atau perlakuan orang, itu sebetulnya bukan alasan untuk bikin kita mundur. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Orang ini, perempuan Kanaan ini, dia nggak mikirin apa yang telah jadi batu sandungan orang itu. Dia tahu ini adalah ujian. Kalau aku tetap maju, pasti dapat mujizat. Dan benar terjadi. Bilangnya. Amin. 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 Jadi kalau ada orang-orang percaya yang sampai detik ini tidak mengalami mujizat yang dahsyat, itu berarti dirinya, bukan Tuhannya. Ya tapi kan Amin. soalnya terlalu berat. Woi, apapun yang berat, itu mah gimana kitanya. Amin. Gimana kitanya. Ya tapi kalau hamba Tuhan ngomong, saya nggak akan kecewa, Pak. Gue ya jadi pemimpin. Nah, pemimpin rohani diomongin lagi. Pemimpin rohani disalahin lagi. Saudara, sesadis apapun pemimpin rohani itu gimana kitanya? Amin. Amin. Mana kitanya? Saudara tahu Hana itu lagi berdoa. Lagi berdoa. Karena dia tidak kunjung hamil. Dia minta sama Tuhan. Dia berdoa. Bahkan Alkitab bilang apa? Saking seriusnya berdoa, mulutnya itu tidak berkucap-kucap, tapi nggak ada yang suara keluar. Tiba-tiba datang Imam Eli. Ingat nggak? Nih, Ya. ayat 13. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suara gak kedengeran, maka Eli ini tahu nggak siapa? Imam, pemimpin rohani. Tiba-tiba kemudian nyangkain dia apa? Mabok. Lalu Eli ngomong gini, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabok? Nyakitin hati nggak omongan ini? Ya. Halo, Ya. kecewa nggak kita kalau kemudian pemimpin rohani ngomong kayak gini sama kita? Ya. Kecewa kalau kita menyikapinya dengan negatif. Halo. Amin. Kenapa saudara lagi kecewa sama pemimpin rohani? Itu sama bilang amin. 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 Kalau di Alkitab tidak ada cerita kayak gini, ada pemimpin rohani nyakitin, tinggalin. Tapi karena Alkitab memberikan cerita begini, ada pemimpin nyakitin dengan kata-kata, jalanin. Karena di situ pintu mujizat sedang menghampirimu. Amin. Amin. Karena sebetulnya di situ pertolongan ajaib sedang mendatangi kita. Amin. 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 Nah, iyalah ya. Dibilang, berapa lama lagi kamu mabok? Orang dia benar kok. Orang benar. Dites sama Tuhan. Kesetiaannya dites sama Tuhan. Sikap hatinya. Dahsyat. Dahsyat. Makanya saya nggak yakin. Kalau orang berjalan dengan sikap yang tepat, nggak dapat apa-apa. Nggak yakin saya. Semua bagaimana kita? Amin. Terkait apapun, bagaimana kita? Amin. Bagaimana kita? Kurang ajar itu Imam Eli. Mungkin kalau saya abangnya si Hana, saya datangin Imam Eli juga, saya tabok kali. Benar. Tapi ternyata kekurangan ajaran itu diizinin Tuhan untuk apa? Untuk membuat diri Hana semakin cemerlang, sehingga perkataan permintaannya tambah berdampak di hadapan Tuhan. Amin. 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 Dia nggak marah, dia nggak kecewa, dia nggak undur. Hasilnya apa? Dia dapat sesuatu lebih dahsyat dari mimpinya. Amin. Amin. Amin.
Jadi hari ini kalau engkau mendengar saudaramu, temanmu, orang tuamu, anakmu, pasanganmu, jawab ini, alah udah, itu mah gimana kitanya. Amin. 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 Dan dikit-dikit kita sakit hati sama keadaan. Kita kecewa sama situasi. Kita marah sama Tuhan. Kita sedih dengan perlakuan teman rohani atau pemimpin rohani. Jangan. Semua itu nggak ada artinya kalau kita bisa menyikapi dengan positif. Amin. Semua tergantung kita. Amin. Kita akan perjamuan dengan Tuhan. Saya rindu perjamuan kudus kali ini. Itu mengubahkan sikap hati kita. Amin. Biar mulai detik ini menghadapi kenyataan apapun, kita merespon tidak dengan negatif, tapi positif. Sebab apa? Sebab ini kita percaya segala sesuatu itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya, karena meresponnya dengan betul, Daud kemudian bisa bawa tabut ke tempatnya. Tabut itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kalau engkau bisa menyikapi dengan benar, maka rumahmu akan jadi tempat hadirat Tuhan dan berkatnya turun di sana. Amin. Amin. Dan ketika engkau bisa menyikapi apapun yang orang lakukan, bahkan pemimpin kerjakan, seperti yang Hana perbuat, percaya mimpi-mimpimu segede apapun Tuhan kabulkan. Amin. Tergantung dari saudara dan saya. Mari hari ini bilang, Tuhan, aku mau teguh, aku mau kokoh, aku tidak mau goncang sekalipun sekeliling goyang, Tuhan. Karena aku ingin menikmati segala sesuatu. Dan hari ini aku mau menghadapi, meresponi sesuatu dengan cara yang tidak negatif. Terima kasih Bapak. Hamba telah berhenti berbicara. Hamba ingin Roh Kudus beracara bagi tiap kami masing-masing. Supaya kami jadi orang-orang yang teguh. Tidak pernah mengalami kemerosotan. Apalagi undur secara rohani. Kami maju dan terus maju. Sampai kemudian bahkan mahkota kemuliaan dikenakan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada mujizatnya disediakan bagiku budi dan dipulihkan sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak bisa sediakan budi dan dipulihkan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada tantangan yang terlalu berat. Tidak ada masalah yang terlalu menegangkan. Tidak ada yang menyakitkan. Karena tergantung mana kita segala sesuatu positif, percayalah. Kesukaan Tuhan jadi kesukaan saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Persiapkan dirimu untuk kita bisa sama-sama terima perjamuan dan menjadikan kita dapat berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita ada saat ini itu karena telah ditebus dan dibaharui oleh Tuhan. Apapun kesalahan, kelemahan yang lalu dan dihapus, dan hari ini orang yang sudah dihapus olehnya. Tuhan berkata demikian, apa yang telah kuteruskan kepada adalah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur pada siang hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini memberikan korban lewat pujian bagi Tuhan. Kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terlebih kami sudah menikmati perjamuan kudus dengan Tuhan. Dan biarlah kami mengingat bagaimana komitmen yang begitu dahsyat telah Engkau berikan untuk menjadikan kami sebagai manusia-manusia baru yang ditebus untuk hidup dengan cara yang baru, berkenan dan menyenangkan hati. Biarkan firman-Mu Engkau tanamkan di dalam diri setiap orang, dan Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekkannya. Orang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih hati Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan perkuat dan perkokoh, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita semuanya, menyertai rumah tangga dan keturunan kita semuanya. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, tiada di awan-awan untuk ikut kita semua. Yang diberkati dan percaya, semua kita sama-sama mengatakan, Amin. amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Titi, kemarin berangkat kemana? Jalan-jalan nih. Ada keperluan, Pak. Keperluan ya, tapi sehat ya. Amin, Pak. Puji Pak Tuhan. Pandi, Tuhan berkati Pak Pandi. Pandi berkati. Dadah. Dadah. Pak Boyke, Pak Bukori, Pak Indra, Pujani, Pak Boyke, pesan Ibu, Selamat hari Minggu. Pak Dadang, Hari Minggu. Grace, Aaron, Pak Ya, Ya, Hermawan, Tante Dulpa. Makan. Lanjut. Pak Titi, Bu Cucu, Om, Pak, Berkati Pak Pak. Bukati, Pak Hermawan minggu Pak kemarin. Grace. Selamat hari Minggu, Om, Tante. Nah, Selamat Jordan. hari Minggu, Jess. Hati. Jordan, Kita semua. Hermawan. Berkati Pak Boyke. Ya, Makasih Pak Hermawan. semua kan. Hari. Pak Pandi. Pak Pandi, Tuhan berkati Pak Pandi. Pak Boy. Boy, Ya, Berkati. Pak Titi. Pak Indra, Pujani. Apa acaranya hari ini? Kok aja. Udah di rumah aja gitu ya. Hermawan. Hermawan sehat Pak. Sehat, puji Tuhan. Pak Hermawan. Pak Hermawan sehat. Lancar Siap. Pak Hermawan. Lancar Pak Hermawan. Tadi. Ya, Pak ya. Kabarnya jelas ya sekarang. Jelas. Pak Hermawan. Ngelek. Pakai kuota, pakai kuota. Lanjut aja duluan Pak Ya, Hermawan. ngelek dia Pak. Ngelek. Oh barusan ngelek. Kuota ya Pak Hermawan. Ngelek Pak. Nah, Kick off, lanjut. Sekian. Pak Yes, pamit Pak Yes. Tuhan berkati Pak. Mes. Pak Indra, Pujani, monggo. Sehat ya. Ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Amin. Bisa sih, cuma muka
Nggak usah